Oke, moving to the on. Uh, boleh kenalin nama dan umur? Baik, nama saya Jian. Untuk umur sekarang 25 jalan 26. Jian tuh Jian aja atau ada panjang? Ada. Panjangnya Muhammad Jian. Umurnya berapa? 25. 25 sih. Lu pernah punya mantan gak? Mantan pernah. Uh, mantan yang terakhir. Dan lu sekarang udah move on? Udah dong. Udah lama banget. Boleh gak sih cerita gimana lu move on-nya dan dulu sebelum ke cerita itu lu move on-nya itu berapa tahun sampai sekarang? Sampai sekarang move on hampir 3 tahun. Dari mantan yang itu? Iya, benar. 3 tahun? Betul. 3 tahun. Boleh ceritain nggak gimana caranya lu move on? Kalau dari gue sendiri sih move on emang agak susah ya awalnya. Untuk move on itu kita perlu waktu gitu kan. Ya banyak temen gitu kan, maksudnya yang kayak sekiranya ngasih saran ini itu. Ya gue juga sempet ngejalanin juga gitu kan, saran dari teman-teman gue, dari saudara gue, bahkan dari kakak gue sendiri gitu kan. Tapi dari saran itu kadang untuk move on aja kita nggak cukup gitu kan dengan saran itu. Kita harus benar-benar apa ya, harus benar-benar kita ngupain dia, jangan ingat-ingat dia lagi gitu kan. Kuncinya ya kita hapus sosmednya, terus kita juga jangan apa ya, jangan cari tahu tentang dia lagi gitu kan, mau di sosmed mau di dunia realnya gitu kan. Kita butuh kesibukan aja gitu untuk sehari-harinya. Pokoknya kalau misalkan lu kalau mau move on, jangan deh sempat-sempat untuk sendirian gitu. Walaupun di rumah juga ya lu mau teleponan kayak sama teman lu, kayak mabar main game gitu, kayak atau enggak jalanin ibadah gitu, kayak seperti sholat atau ngaji gitu kan, untuk nenangin hati gitu. Ya kalau dari gua sih move on itu perjalanannya panjang gitu kan, nggak segampang itu gitu, nggak segampang orang-orang yang move on itu gampang ini segala. Buktinya gua ngerasain sendiri kan move Kalau on itu. lu sendiri tuh move on itu tuh sampai ke titik lu bener-bener move on tuh berapa lama? 3 tahunan. 3 tahunan, lama juga ya. eh Emang pacarannya berapa lama? Pacaran sih 5 tahun ya. 5 tahun. Move-onnya 3 tahun. Bentar-bentar, kalau move on sih 1 tahunan deh, sorry. Tahunan. 1 tahunan kalau untuk move on. Oh, berarti 3 tahun tuh sampai sekarang ya udah 3 tahun ya. Iya, maksudnya udah benar-benar ngupain dia banget gitu tuh. Kalau soal move onnya sih emang dari 1 tahun itu gitu. Oh, 1 tahun itu udah bener move on. Yes. Itu lu caranya tuh kayak gitu ya move on ya? Iya, jadi harus punya kesibukan gitu kan. Kesibukan main sama teman, keluarga. Pokoknya ya kalau emang lu mau refreshing boleh gitu kan. Refreshing sama keluarga, teman, atau sama gebetan baru gitu kan. Bisa jadi inspirasi gitu. Ya sebenarnya apa ya, kita kalau udah pengen bener-bener move on tuh harus niat banget gitu kan. Jangan kayak move on tiba-tiba ini lagi cari tahu tentang dia lagi di sosmednya, itu bakalan keinget lagi gitu kan kenangannya ini segala macam. Sebenarnya orangnya sih lupa, cepat lupanya sebenarnya, tapi yang susah itu kenangannya. Itu yang paling susah sebenarnya. Cuman untuk sekarang ya alhamdulillah kan udah bahagia tanpa dia gitu kan. Nggak mesti apa-apa nyari tahu tentang dia lagi gitu kan. Udah punya kehidupan yang baru, itu emang indah gitu kan. Mulai dari nol lagi gitu kan. Nyari tentang percintaan baru lagi, kenal orang baru lagi.
Jadi ya menurut gua ya itu nyari kesibukan terus dibarengin sama ibadah juga gitu kan, itu penting banget sih menurut gua. Oh, gitu. Jadi selama perjalanan move on lo ini nih, dalam setahun itu tuh ada kesempatan untuk nyari yang baru lagi, maksudnya nyari cewek lagi nih, Kalau untuk itu nyari sih pasangan lagi sebenarnya nggak ada ya, belum ada niatan untuk nyari cewek baru. di yang setahun itu. Iya, karena ya emang apa ya, kayak udah hampir mati rasa sih, sempat mati rasa gitu kan sebentar, soalnya lukanya masih ngebekas gitu kan. Tapi walaupun kita disakitin, dikecewain sama yang sebelumnya gitu, tapi kita nggak perlu dendam gitu kan. Kita ya cukup untuk jadi pelajaran aja buat kedepannya gitu kan, biar nggak salah pasangan. Dari yang mantan itu, eh, di 1 bulan pertama lu gimana itu rasanya? 1 bulan pertama itu maksudnya move Ya, on apa gimana? enggak, ya dari 1 bulan pertama lu putus lah, dari lu udah nggak sama dia, apa yang lu rasain? Oh, sebenarnya kalau untuk baru 1 bulan mah ya itu tuh kayak hampa banget gitu kan, kayak masih keinget dia walaupun berusaha sebisa mungkin untuk ngelupain gitu kan, tapi tiba-tiba tuh pikiran tuh ke dia gitu tuh, walaupun kita nggak mikirin dia juga. Ya namanya juga kan baru 1 bulan gitu kan, butuh proses semua juga. Jadi ya seiringnya berjalan waktu, alhamdulillah bisa gitu kan. Emang kalau masih 1 bulan 2 bulan sampai berbulan-bulan itu susah banget kalau untuk katanya move on gitu kan. Emang kalau ucapan tuh kita bisa move on, tapi nyatanya tuh sebenarnya belum bisa gitu kan, aslinya itu nggak bisa gitu. Sebenarnya bohong kalau orang ngomong dalam 1 bulan atau bahkan lebih, itu tuh bohong sebenarnya. Oh, gitu. di di saat itu tuh ada nggak sih yang lu pelajarin dari hubungan lo yang sebelumnya gitu? Ada sih, gue dapat pembelajaran bahwa kita tuh mencintai seseorang itu eh, apa ya, sebenarnya boleh mencintai secukupnya, jangan apa ya, jangan berlebihan, tapi kan balik lagi ke orangnya gitu kan. Kalau kitanya tulus, kalau mau tulus ya tulus aja gitu, jangan punya pikiran kedepannya dia mau nyakitin atau apa, itu kan namanya resiko pacaran gitu kan. Kalau kita sebagai cowok sejati gitu kan, kita harus tulus gitu untuk mencintai seseorang wanita yang kita sayang gitu kan. Untuk dia nyakitin atau kecewain ke kita gitu, yaitu hak dia gitu kan. Kita nggak punya hak untuk bisa apa ya, kayak semacam nuntut dia jangan nyakitin kita gitu kan. Kita nggak bisa gitu, karena beda orang beda cara pikir ya, cara ininya gitu kan, pokoknya karakternya juga beda lah. Intinya jalanin aja gimana baiknya gitu kan. Oh, jadi eh, pertanyaan gue selanjutnya itu, lu percaya nggak kalau move on itu bisa sebulan, sebulan tuh bisa move on? Percaya nggak Kalau menurut lo? kalau kata gue ya move on sebulan, percaya nggak percaya sih ya, tapi ya balik lagi ke orangnya. Kata gue itu kalau orangnya belum bener-bener ini banget gitu kan, pacarannya belum lama, itu tuh bisa jadi bisa gitu kan dalam 1 bulan, bahkan kurang sebulan juga bisa gitu. Kecuali kalau pacarannya udah 5 tahun ke atas, itu susah banget gitu kan. Kalau hanya pacarannya sebentar doang, sekilas gitu, entah beberapa bulan atau berapa lah, itu tuh cepet gitu kan, karena hatinya juga belum melekat ke dia gitu kan, belum untuk dia sepenuhnya gitu. Itu sih yang gue rasain gitu kan, soalnya yang sebelum-sebelumnya juga gue juga udah pernah ngerasain hal itu gitu kan, jadi gue tahu
Oke, terus dan terakhir, lu sekarang nih udah ada pasangan yang baru nggak? Ada. Ada sih, pasangan yang baru nggak? ada Ada. kalau untuk Dan sekarang. lu bersyukur nggak? Bersyukur banget. Apa yang lu syukurin dari dapat pasangan yang baru? Yang pertama, emang bener sih kata orang kan, kalau misalkan di atas kita umurnya itu bakalan apa ya, bakalan banyak tuntutan gitu kan dari si ceweknya. Kalau pacaran seumuran itu bakalan adu argumen gitu kan, sama-sama egois. Ya walaupun si cowoknya udah dewasa juga pemikirannya, tapi si ceweknya watak egonya tinggi kan, ya susah juga gitu kan. Untuk yang sekarang sih gue dapetin cewek yang di bawah gue gitu kan, yang di bawah umur gue gitu kan, ya alhamdulillah gitu kan, gue seneng banget gitu, maksudnya kayak dunia baru bagi gue banget gitu, kayak ya baru pertama ngerasain pacaran aja gitu kan, senangnya minta ampun gitu kan, karena ya dia juga nggak egois juga kan, terus nurut juga gitu, ceweknya juga imut gitu kan. Itu sih yang bikin gue seneng gitu kan, maksudnya ya nggak banyak cincong gitu kan. Oke. Jadi kalau kesimpulannya untuk orang yang belajar untuk move on nih apa kira-kira? Ya untuk yang masih belajar move on sih, kata gue mah ya ikutin aja sih alurnya dulu gitu kan, nanti seiringnya waktu juga bakalan lupa dengan sendirinya gitu kan. Intinya lo harus banyak punya kesibukan, terus banyakin ibadah juga gitu kan, ya itu sih. Oke, thank you. Dah, Jian. Oke, thank you.